Halo, selamat datang kembali di sini. Kali ini kita mau coba bedah lagi nih, bab 7 dari buku Words That Change Minds, karya Shelley Rose Charvet. Fokusnya cukup menarik, pola alasan atau reason pattern. Intinya sih soal gimana orang termotivasi pas mau ngerjain sesuatu. Iya, betul. Soal caranya ya, bukan cuma tujuannya. Nah, iya. Pernah nggak sih Anda perhatiin, mungkin di tim kerja atau teman-teman gitu, ada orang yang kayaknya selalu pengen coba cara baru, cari-cari alternatif terus, tapi ada juga yang jauh lebih nyaman kalau ngikutin langkah-langkah yang udah jelas, yang udah terbukti berhasil. Atau mungkin Anda sendiri nih, ngerasa lebih klik sama satu cara kerja tertentu, tapi nggak sama yang lain. Ternyata ini bukan cuma soal selera biasa loh. Bukan sekedar preferensi ya. Iya. Nah, buku ini tuh kayak ngasih kacamata baru buat ngelihat ini. Ada dua pola utama di sini. Yang satu namanya pola pilihan atau options, satunya lagi pola prosedur, procedures. Kita bakal kupas tuntas nih dua-duanya. Siap ya, kita dalami bareng-bareng. Siap. Yang bikin menarik itu gimana pola-pola ini seringnya kan kita nggak sadar ya, tapi ternyata ngaruh banget ke cara kita kerja, belajar, interaksi di tim, bahkan hal sepele kayak siapa coba yang biasanya megang remote TV di rumah? Ini tuh soal gimana kita termotivasi sama cara ngelakuin sesuatu. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, pola pilihan atau options. Gimana tuh orangnya? Nah, kalau menurut Charvet, orang dengan pola ini tuh dapat semangatnya dari kemungkinan, dari kesempatan, dari adanya pilihan-pilihan, cara-cara baru atau beda buat ngelakuin sesuatu. Jadi suka yang baru-baru gitu ya? Iya, mereka ini tipe yang mungkin semangat banget pas ngerancang sistem baru, bikin prosedur baru, tapi lucunya mereka malah kurang termotivasi buat ngikutin sistem yang udah ada. Bahkan sistem yang mereka bikin sendiri kadang-kadang. Wah, menarik. Jadi kalau dikasih cara, pasti berhasil, mereka malah... Nah, itu dia. Naluri pertamanya bukan langsung ngikutin, malah pengennya memperbaiki, modifikasi, atau ya cari alternatif lain deh. Aturan itu buat mereka kayak, panduan aja, bisalah dibengkokin dikit, diinterpretasi agak bebas. Selalu nanya, ada cara lain nggak sih? Atau gimana kalau gini? Oke. Nah, kebalikannya nih, pola prosedur atau procedures. Ini gimana? Kalau yang ini sesuai namanya ya, mereka termotivasi kalau bisa ngikutin cara yang dianggap benar, yang udah teruji atau yang langkah-langkahnya jelas banget. Pokoknya kejelasan proses itu kunci buat mereka. Jadi butuh step by step yang pasti gitu ya? Betul, mereka nyaman, ngerasa aman kalau tahu persis gimana caranya langkah 1, 2, 3 sampai selesai. Kalau disuruh nyimpang dari prosedur tanpa alasan jelas, nah itu bisa bikin mereka nggak nyaman, malah cemas kadang. Jadi mereka pengen tahu urutan yang benar ya? Iya, proses yang pasti. Biasanya mereka selesain satu tugas sesuai prosedur dulu baru pindah ke yang lain. Pertanyaan kuncinya itu, gimana cara yang pas buat ngerjain ini? Cari kepastian lah intinya. Oke, definisinya udah cukup kebayang nih. Tapi gimana cara kita ngenalinnya? Ke orang lain atau ke diri sendiri gitu? Ada cara gampangnya nggak pas ngobrol? Ada nih, Charvet ngasih satu pertanyaan kunci yang lumayan efektif. Bisa disesuaiin sih konteksnya. Pertanyaan dasarnya gini, kenapa Anda milih sesuatu? Misalnya, kenapa Anda milih pekerjaan Anda sekarang? Atau, kenapa milih rumah ini? Kenapa milih liburan ke sana? Oke, kita tanya alasannya. Terus, apa yang perlu kita perhatiin dari jawabannya? Nah, kuncinya bukan cuma di apa yang mereka bilang, tapi gimana cara mereka nyusun jawabannya. Orang yang pola pilihannya kuat, biasanya jawabnya langsung nyebut kriteria, peluang, kemungkinan, atau ya pilihan-pilihan yang mereka pertimbangkan pas mutusin itu. Fokusnya ke alasan dibalik pilihannya. Contohnya gimana tuh? Mungkin dia bilang, saya pilih kerjaan ini soalnya nawarin tantangan baru, itu kriteria kan? Terus ada kesempatan belajar hal baru, peluang, sama variasi tugasnya menarik, pilihan. Nah, kerasa kan? Jawabannya fokus ke kriteria sama kemungkinan yang dicari. Oke. Terus kalau yang pola prosedur, jawabannya gimana? Kalau ditanya pertanyaan yang sama? Nah, ini uniknya. Orang prosedur yang kuat pas ditanya gitu, cenderung jawabnya malah cerita. Kayak ngasih urutan kejadian, mereka jelasin langkah-langkah atau peristiwa yang akhirnya bikin mereka milih itu. Seringnya nggak nyebutin secara langsung kriteria atau alasannya. Fokusnya ke proses gimana mereka bisa sampai di situ. Oh,
Jadi kalau pakai contoh kerjaan tadi, jawaban orang prosedur mungkin bunyinya kayak, Mungkin kayak gini. Oh iya, jadi ceritanya gini. Dulu saya kerja di perusahaan A. Terus ada restrukturisasi, posisi saya kena. Abis itu saya mulai cari-cari lowongan, terus lihat iklan ini di koran. Ya udah, saya kirim lamaran, dipanggil wawancara pertama, terus kedua, akhirnya diterima di sini. Nah, perhatiin deh, dia cerita urutan kejadian, alur cerita. Bukan langsung ngomongin kenapa milihnya. wah iya juga ya. Jadi alur ceritanya itu sendiri yang jadi petunjuk kuat pola prosedur, bukan cuma isi ceritanya. Ini bukan soal benar atau salah ya, tapi emang cara otak mereka nyusun alasan aja beda. Menarik banget. Tepat. Dan perlu diingat juga, ini kan kecenderungan ya, bukan label Marty. Menurut riset awal Roger Bailey yang karyanya banyak dikutip Sharvet, distribusinya di dunia kerja tuh lumayan menarik. Kira-kira 40% orang cenderung dominan pola pilihan. Oke. Terus 40% lagi cenderung dominan pola prosedur. Wah, seimbang ya berarti. Antara yang suka eksplorasi sama yang suka langkah pasti. Terus sisanya gimana? Nah, sisanya sekitar 20% itu ada di tengah-tengah. Mereka bisa nunjukin dua pola itu cukup seimbang. Tergantung situasinya apa, tugasnya gimana. Jadi penting nih diingat, kebanyakan kita mungkin punya kecenderungan, tapi jarang banget yang 100% satu pola terus di semua situasi. Fleksibel juga kok. Paham soal distribusi ini sama cara ngenalinnya tadi pasti ngaruh banget ya, terutama buat komunikasi. Gimana kita bisa pakai ini biar lebih efektif ngobrolnya? Ngaruh banget, dan praktis lagi, kita bisa coba sesuaiin bahasa kita biar nyambung sama pola pikir lawan bicara. Biar pesannya lebih gampang masuk. Misalnya nih, buat ngomong sama orang yang cenderung pilihan, pakai kata-kata yang nunjukin kemungkinan, kebebasan, kayak peluang, alternatif, pilihan lain, banyak cara, fleksibel, kesempatan, bikin sendiri, khusus buat Anda. Bahasa kayak gitu bikin mereka tertarik. Oke, terus kalau buat yang cenderung prosedur? Kalau buat mereka ya pakai bahasa yang nekenin kepastian, langkah-langkah, proses yang udah dicoba. Kata-kata kayak, cara yang benar, ini langkah-langkahnya, terbukti berhasil, proses yang tepat, sesuai prosedur, langkah pertama, kedua, terakhir, panduan lengkap, ikutin aja ini. Bahasa ini ngasih rasa aman sama kejelasan yang mereka butuhin buat gerak. Coba bayangin, Anda mau yakinin teman prosedur soal ide baru, tapi cuma ngomongin kemungkinan doang. Nggak dijelasin langkahnya. Wah, bisa ragu dia. Iya, belum tahu gimana cara jalaninnya ya. Betul, jadi pakai bahasa yang satu frekuensi lah istilahnya. Sip. Nah, abis paham definisi, cara ngenalin, sama bahasanya, yuk kita lihat gimana sih pola pilihan sama prosedur ini benar-benar kelihatan di situasi nyata. Contoh-contoh di bab 7 buku ini kayaknya relevan banget buat kita semua. Boleh. Kita mulai dari yang ringan dulu ya, yang gampang ditemuin. Siapa yang pegang remote TV di rumah? Charvet ngamatin nih, orang pola prosedur itu cenderung nonton satu acara TV dari awal sampai habis. Ngikutin alurnya aja. Sementara yang pola pilihan, Nah, ini dia nih biang keroknya remote. Mereka suka gonta-ganti channel, penasaran terus, apalagi yang ada di channel lain. Mungkin nonton bentar di satu channel, pindah lagi cari yang lain. Charvet malah ngutip Jerry Seinfeld yang bercanda katanya cowok mungkin stereotip pilihan ya. Itu nggak peduli apa yang lagi tayang, tapi peduli apa lagi yang mungkin tayang. Cari alternatif mulu. kebayang banget. Oke, kalau situasi yang lebih serius gimana? Misalnya pas belajar skill baru. Buku ini nyinggung soal kenapa kadang kita susah ngertiin para master komputer atau tech nerds. Ini contoh bagus banget buat nunjukin pentingnya prosedur buat sebagian orang pas belajar. Jadi gini, pas kita terutama yang awam teknologi ya, mau belajar hal baru yang agak ribet kayak software komputer, banyak dari kita mungkin yang cenderung prosedur pas belajar, itu butuhnya satu set instruksi aja, yang langkah-langkahnya jelas, udah dicoba berhasil. Nggak perlu dijelasin semua fitur canggih atau kenapa sistemnya gitu ya di awal. Nggak perlu. Kita cuma pengen tahu gimana sih caranya ngetik surat ini terus ngeprint, atau gimana cara kirim email pakai lampiran. Udah kasih satu cara yang bener dulu aja. Kalau dikasih banyak pilihan atau penjelasan konsep yang dalam di awal, malah bisa bikin pusing, bingung, ujung-ujungnya nyerah. Beda sama si nerdnya mungkin ya. Beda banget. Mungkin si nerd yang pilihan malah seneng ngoprek semua menu dari awal. Nah, perbedaan pola belajar ini bisa jadi sumber frustrasi kalau cara ngajarnya nggak pas.
Wah, ini pasti nyambung banget ke pelatihan sama coaching. Banget. Charvet nekenin kalau ada klien datang dalam kondisi ngerasa mentok atau kewalahan, mungkin karena kebanyakan masalah atau nggak pasti gitu. Nah, ini situasi sulit buat orang prosedur. Ngasih mereka prosedur atau langkah-langkah konkret yang bisa dijalanin satu-satu, itu ngebantu banget. Ngasih struktur buat keluar dari bingung. Kalau kliennya yang pilihan gimana? Kan mereka suka eksplorasi tuh. Nah, kalau klien pilihan, mungkin malah nikmatin fase cari-cari solusi. Tantangannya kadang malah pas ngambil keputusan akhir, milih satu jalan. Di sini, coach bisa bantu dengan ngaitin pilihan-pilihan tadi ke kriteria atau nilai penting si klien. Tanya aja, dari semua pilihan ini, mana yang paling pas sama kriteria Anda buat sukses bahagia dan lain-lain. Ini bisa bantu mereka fokus, milih, dan maju. Jadi, pelatih emang perlu baca pola kliennya. Pemahaman ini juga pasti dampaknya gede di manajemen orang ya, di kantor gitu. Jelas, karyawan yang pola pilihannya kuat, itu bakal termotivasi kalau dikasih tugas yang ada unsur nyiptain sesuatu baru, cari alternatif solusi, atau ngembangin sistem biar lebih oke. Kasih mereka ruang buat eksperimen, kasih kebebasan nentuin cara kerjanya, asal tujuannya jelas. Kalau dipaksa ngikutin prosedur kaku buat tugas kreatif, bisa mati semangatnya. Sebaliknya, buat karyawan prosedur, Kalau karyawan prosedur, mereka lebih semangat, aman, produktif kalau dikasih tahu cara yang benar atau metode yang udah teruji. Mereka suka langkah jelas, SOP yang konsisten. Kalau disuruh nyimpang dari prosedur tanpa alasan jelas atau tanpa dikasih prosedur baru yang jelas, wah bisa stres mereka. Risiko salah kelola di sini gede, bikin si pilihan frustrasi karena kaku, bikin si prosedur stres karena nggak jelas. buku ini juga nyingkung soal reorganisasi atau perubahan besar di perusahaan. Gimana pola ini main peran? Pas ada reorganisasi, orang prosedur itu butuh banget komunikasi yang super jelas soal gimana perubahannya bakal jalan, apa langkahnya, prosedur barunya apa. Ketidakjelasan bikin mereka keganggu banget. Sebaliknya, orang pilihan mungkin lebih cepat lihat peluang baru dari perubahan itu. Kesempatan coba peran baru, cara kerja baru, tapi ya tetap butuh kejelasan tujuan akhirnya juga sih. Nah, perbedaan pola ini sering jadi sumber konflik antar tim juga kan? Charvet kasih contoh klasik tuh, tim developer software sama tim marketing produksi. Betul. Ini contoh umum banget. Tim developer software itu sering isinya orang-orang yang cenderung pilihan, suka inovasi, pengennya nyempurnain produk terus, cari fitur baru, benerin bug, prosesnya kayak nggak kelar-kelar, karena selalu ada pilihan buat bikin lebih bagus. Sementara tim marketing atau produksi, Nah, mereka sering operasinya pakai pola prosedur yang lebih kuat. Marketing butuh produk final yang stabil, fiturnya jelas, biar bisa bikin rencana launching sesuai jadwal. Produksi butuh spek final biar bisa bikin barang konsisten, efisien. Jadi, pas tim software ganti-ganti spek terus karena ngejar pilihan inovasi, ini ganggu banget jadwal sama proses kerja tim marketing produksi yang butuh prosedur kepastian. wah gesekan pasti ada ya. Komunikasi jadi kunci banget dong. Komunikasi sama saling ngerti. Seringnya kan miskom. Tim software ngomongin kemungkinan keren fitur baru, tim marketing ngomongin deadline launching. Manajer proyek yang bagus di sini perlu jadi penerjemah, ngerti kebutuhan sama pola pikir dua pihak, terus bantu bikin kesepakatan kapan eksplorasi pilihan mesti stop, kapan prosedur produksi, marketing, prosedur mesti mulai jalan. Oke, kita geser ke dunia penjualan dan pemasaran. Gimana pola ini ngaruh ke cara kita jualan atau cara pelanggan beli? Ini seru nih. Secara umum ya, kalau kita jual mimpi, visi, atau kemungkinan tanpa batas, itu bakal narik banget buat calon pelanggan yang pola pilihan. Bahasa yang nekenin potensi, kebebasan, pilihan custom. Jadi yang pertama coba, itu kena banget ke mereka. Kalau buat pelanggan prosedur gimana? Mereka lebih tertarik sama gimana produk atau jasanya kerja. Jadi jualannya nekenin cara yang teruji, langkah gampang diikuti, proses jelas, bukti sukses orang lain, testimoni, atau jaminan kepastian. Itu lebih efektif. Mereka pengen tahu prosedurnya, cara beli gimana, cara pakai gimana, langkah selanjutnya apa. Charvet ngasih contoh tajam banget soal perusahaan MLM atau multi-level marketing. Strategi rekrutmennya kan sering banget pakai bahasa pilihan ya, penghasilan tak terbatas. Jadi bos buat diri sendiri, peluang bisnis revolusioner. Itu sengaja buat narik orang yang termotivasi sama kemungkinan dan kebebasan. Pilihan. Tapi, ironisnya,
Ironisnya, buat sukses di kebanyakan MLM, yang dibutuhin malah kepatuhan tinggi banget buat ngikutin prosedur duplikasi, jualan, rekrutmen yang udah ditetapin perusahaan. Jadi mereka rekrut orang pilihan buat ngerjain kerjaan yang sangat prosedural. Charvet lihat ini sebagai salah satu alasan kenapa tingkat dropout di MLM tinggi. Ada mismatch antara motivasi awal pilihan sama tuntutan kerja harian, prosedur. Wah, ini insight kunci sih dari buku ini. Terus gimana kita tahu kapan pelanggan siap buat beli atau maju ke tahap selanjutnya di proses jualan? Nah, Charvet saranin buat ngetes kesiapan ini pakai pertanyaan yang arahnya ke prosedur. Misalnya, abis jelasin produk, bisa tanya, apakah Anda siap buat lihat langkah selanjutnya? Atau, gimana kalau sekarang kita lanjut ke proses isi formulir pesanan? Kalau pelanggan jawab positif, kemungkinan dia udah mulai mikir prosedural dan siap jalan. Kalau masih nanya, emang ada pilihan paket lain atau alternatif bayarnya apa aja? Nah, kemungkinan dia masih mode pilihan, butuh eksplorasi lagi. Ini juga pasti penting banget pas rekrutmen ya, nyocokin pola kandidat sama tuntutan kerjaannya. Krusial banget. Sebelum rekrut, penting dianalisis dulu. Peran ini butuh orang yang inovatif, kreatif, bisa bikin sistem baru dari nol, nyaman sama ketidakjelasan? Kalau iya, cari kandidat pilihan yang kuat. Atau sebaliknya, peran ini nuntut patuh banget sama aturan, SOP ketat, eksekusi prosedur konsisten. Nah, kandidat prosedur yang dominan bakal jauh lebih pas dan mungkin lebih happy di situ. Buku ini ngasih contoh spesifik soal perawat. Dan pengen bantu orang, caranya macam-macam, variasi kasus, peluang karir di banyak bidang. Tapi kenyataan kerja harian di banyak RS atau Vaskes itu seringnya sangat terstruktur, penuh protokol, prosedur ketat yang harus diikutin demi pasien dan efisiensi. Kalau ada perawat yang pola pilihannya kuat banget dan kurang fleksibel, benturan antara motivasi awal sama kerjaan yang prosedural ini bisa bikin frustrasi atau malah burnout. Terakhir nih, soal delegasi tugas sama kerja kelompok. Gimana polanya? Pas kita ngasih instruksi ke grup, apalagi kalau mereka lagi belajar hal baru atau ngerjain tugas ribet yang belum biasa, Charvet saranin banget buat mulai dengan ngasih prosedur langkah demi langkah yang jelas banget dan simple. Kalau ngasih banyak pilihan atau alternatif di awal, kalian bisa coba cara A atau B atau mungkin C. Itu malah bisa bikin grup bingung, ragu, nggak yakin mulai dari mana, akhirnya nggak efisien kerjanya. Jadi, kasih satu jalan yang jelas dulu aja ya. Betul, kasih satu rel yang bisa mereka ikutin bareng. Nanti kalau udah kuasai dasarnya atau udah berhasil ngerjain pakai satu cara, baru deh bisa dikenalin alternatif atau pilihan buat perbaikan. Ini bikin anggota grup yang prosedur ngerasa aman ada panduan, dan yang pilihan dapat kesempatan eksplorasi setelah fondasinya ada. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, paham soal apakah seseorang atau kita sendiri cenderung lebih gerak karena peluang dan alternatif pilihan atau karena cara yang benar dan langkah jelas, prosedur, itu bisa ngubah banget efektivitas kita di banyak hal. Mulai dari ngobrol sehari-hari, kerja tim, cara mimpin, jualan, sampai cara kita belajar hal baru. Dan penting banget ditekankan lagi, ini bukan soal nilai mana yang lebih bagus atau lebih jelek. Dua-duanya punya plus minus tergantung situasi. Tujuannya ya ngenalin, hargain, dan bisa adaptasi sama pemicu motivasi yang beda ini. Di diri sendiri atau orang lain, fleksibilitas itu penting. Pemahaman ini jadi bikin mikir ya. Mungkin ini pertanyaan buat Anda bawa pulang nih. Seberapa sering sih Anda tanpa sadar kejebak di satu pola? Entah itu selalu cari pilihan baru terus sampai lupa eksekusi, atau sebaliknya, terlalu kaku sama prosedur sampai kelewat peluang inovasi. Dan gimana jadinya kalau Anda coba sengaja gitu, sekali-sekali lihat situasi dari kacamata pola yang beda dari kebiasaan Anda. Misalnya, kalau Anda prosedural banget, coba tanya ke diri sendiri, oke, ini cara biasa, tapi ada alternatif lain nggak ya yang menarik? Atau kalau Anda pilihan banget, coba tanya, dari semua ide ini, prosedur mana sih yang paling efisien dan efektif buat diterapin sekarang? Bisa jadi kan, ngenalin kecenderungan dominan Anda di pola alasan ini jadi langkah awal buat lebih fleksibel pas situasi nuntut gitu. Atau sebaliknya, malah bantu Anda sadar milih lingkungan, tugas, atau peran yang emang paling pas dan bisa maksimalin kekuatan alami pola motivasi Anda. Sesuatu yang menarik buat Anda eksplorasi lebih lanjut pastinya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak kajian mendalam kita kali ini soal pola pilihan dan pola prosedur dari bab 7 buku World State Change Minds. Semoga ada manfaatnya buat Anda ya. Sampai jumpa di kajian berikutnya.